Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rabas. Jumpa lagi, khususnya di malam ini yang sangat spesial. Saya kedatangan sosok sahabat lama, dan dia legendnya di KPJ. Nah, siapa dia? Bung Freddy. Apa kabar, Bung? Baik. Bung Freddy ini sedikit saya akan mengupas siapa beliau sesungguhnya. Lebih dikenal kalau bahasa kerennya Japra. Ada kepanjangannya dong, Japra. Jagoan perapatan. Ulah poa atuh eta milu seurina, wah lamun aya nu kitu teh. Dulu teh di Simpang 3 perapatan. Oh. Jadi teman-teman yang ngomong teh mang. Oh gitu. Jagoan perapatan disingkat Japra. Japra. Dan Bung Freddy ini dia selalu mempunyai karya-karya lagu nih, Bung. Nah, karya yang paling sangat fenomenal itu Boytenjok. Bung, saya mau nanya nih, Bung. Kenapa Bung ini terbesit tentang sebuah lagu Boytenjok yang lebih kita kenal Bogor? Gimana tuh perjalanannya, Bung? Jadi gini, Kang Tahir ya. Dari dulu ada demo, ada opet. Nyaman saya. Iya. Masuk ke Buran Raya aja gratis. Iya. Sampai nyelip di pagarnya. Oh. Udah Nyelip di pagar kumaha maksudna? masuk ke Buran Raya. Oh. Nggak pakai tiket. Enggak gitu. Oh iya. Jadi Nyompor. nyompor maksudnya ya. Nyompor. Terus lagi kesininya banyak pohonnya. Adem, alhamdulillah. Iya. Adem bener, sehat lah. Oh. Apalagi kota Jatan, aduh, ada banyak pohonnya. Gitu. Langsung terbesitlah lagu Boytenjok. Iya. Ini sesuatu hal yang sangat menggelitik nih, Bung. Hijau ini menurut versi Bung itu apakah memang hijau atas sebuah pepohonannya atau hijau dari segi mana? Awalnya Hmm. awalnya pohon. Mm-mm. Nyaman kita tinggal di Bogor. Mm-mm. Coba kota lain mah, aduh borsalnya apalagi musim kemarau nih. Alhamdulillah di Bogor mah disebutnya never dry, nggak pernah kering, ada aja hujan. Pohonnya nih, Iya. jadi kok hijaunya tambah lagi yang lain. Oh. Angkutan kota dulu warnanya kuning, ada keranjangnya kuning. Nah, sekarang angkotnya warnanya hijau. Ini nambahin pohon apa? Bukan nambah adem. Iya. Ya, Jadi nambah gersang. iya itu maksudnya Kang. Oke, Bung. Jadi itu dari apa? Bung melihat secara fenomenanya Kota Bogor ya, Bung ya. Betul. Bung ini kalau sekarang ini kegiatan rutinitasnya selain nyiptain lagu ataupun kegiatan apa lagi selain menciptakan lagu? Nah, selain ya, Iya. selain seniman atau menciptakan lagu atau Ya. jujur, Iya. saya parkir motor di pasar. Wis, luar biasa. Di pasar Gembrong nih. Hmm. Sekarang pasar Sukasari. Balik lagi disebutnya pasar Gembrong. Parkir motor saya Kang Tohir. Oh iya. Sumpah. Apapun profesinya, yang penting halal. Amin. Oke, Bung. Tadi tentunya para pemirsa Kota Bogor, kita berbicara tentang karya Boytenjok, Bung. Pastikan mereka ingin tahu seperti apa sih lagu yang diciptakan Bung ini seperti apa. Boleh, Bung? Coba dipetik gitarnya, kita bernyanyi tentang lagu Boytenjok. Mangga. Ya, Kang. Punten. Ya. Kang Tohir ya. Terima kasih. Padahal malu.
Kota yang terbanyak curahan hujan di Indonesia, dikelilingi gunung yang sangat indah. Di sana juga terkenal kebun rayanya. Kota paling sejuk, segar udaranya. Makasih Kang. Kang tapi apa? Itu baru sepotong. Keprok dulu dong buat Bung Freddy. Oke Bung, thank you. Nanti kita lanjut kembali ya. Oke. Siap Bung, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Bung, iya. sini Bung, disimpan dulu Bung biar kelihatan gantengnya Bung. Meren. Iya meren. Meren lama disebut ganteng teh meren. Itu Bung. Bung ini kan lebih terkenalnya di Kota Bogor ini orang siapa lagi sih yang punya lantang untuk berbicara Indonesia? Cuman hanya Bung nih yang saya selalu ada di dalam hati. Ketika saya berbicara tentang Indonesia, Bung pasti teriak Indonesia. Bagaimana sih cinta kasihnya ataupun Bung betul-betul menjaga nama Indonesia itu, apalagi di HUT RI yang ke-81 tahun. Bagaimana nih kemerdekaan menurut kacamata Bung Freddy, Indonesia khususnya? Indonesia ya. Iya. Tapi maaf ya Kang Tohir. Iya. Ulang. Dulu ayah saya pejuang. Selalu teriak merdeka. Oh. Merdeka. Oh. Saya sebagai anak Indonesia, saya mikir ini negeri kita. Iya. Mau jadi apa kalau kita nggak punya rasa nasionalis. Gitu. Gampang makan di rumah, cari dulu pribadi buat anak kita. Sebagian orang lain nggak kepikir, tapi nantinya tetap aja buat negara kita. Kenapa ngadu bola sama lu Indonesia katanya? Katanya. Bagian nggak ngadu sama orang lain, perang-perangan di dalam negeri. Kenapa? Sedih. Iya. Makanya harus Indonesia nyatu dong, sama ngeroket dong. Iya. Jangan bagian sama luar, banggain negara pribadi. Indonesia. Tapi sama saudara dengan saudara ribut tak ya tuh. Sok atuh selalu Indonesia satu. Iya. Jadi apapun ini, kalau berbicara tentang bola ya Bung, apapun apa dibilangnya, kalau bukan komunitas, klub ya, apapun klubnya, ketika saudara dengan saudara itu tetap bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia ketika melawan negara lain baru kelihatan cintanya. Tetapi kalau klub dengan klub yang memang sama-sama orang Indonesia ribut. Nah, ini cintanya terhadap Indonesia tetap harus kita Indonesia Bung ya. Damai selalu ya. Benar. Luar biasa, saya nggak kepikiran itu sampai si Bung yang dibilangnya orang selalu aktif di jalan tetapi pemerhati juga tentang bola ya Bung ya. Tadi kan saya mau nanya nih Bung, bagaimana dari pandangan Bung tentang yang bentar lagi nih bangsa Indonesia akan merayakan Dirgahayu RI yang ke-81 tahun untuk memeriahkan kemerdekaan. Bagaimana ini dari pandangan Bung itu, seperti apa yang kita rasakan Indonesia kemerdekaan itu seperti apa sih? Sekarang ya Kang. Iya dong. Nah, jadi gini nih Kang Tohir, yang terhormat. Iya. Sedih. Agak Sebab berat. gini, saya keliling Bogor. Tahun-tahun kemarin angkotnya pakai bener. Iya. Pasang bener angkot, mobil umum di kata spion. Iya.
udah berapa hari ini keliling-keliling nggak ada yang pasang bendera. Berarti sedih lah. Sedih. Kenapa? Iya. Apa nggak ada rasa nasionalisme Oh. atau mereka kecewa Oh. dengan atasnya gitu. Iya. Di rumah pun Bogor ya, Iya. maaf ya Kang, Iya. Kang Doy, Iya. dibagi sama camat, sama bupati, dibagi bendera, pasang bendera Iya. gitu. Iya. Padahal mah kalau rasa ada nasional, pasang sorangan, nggak usah beli, nggak usah dikasih, Iya. itu mah pada hilang, Iya. berkurang rasanya. Iya. Oh, jadi Rasa kacamata Bung mencermati untuk Dirgahayu RI ini rasa nasionalisnya bangsa Indonesia ini sudah berkurang. berkurang gitu kan. Contoh yang paling bisa dicermati seperti hanya mobil-mobil jarang pakai bendera. Betul. Terus ada yang sangat fenomenal ini, maaf nih, ini Ya. kan karena kita di zaman dunia maya ya Bung ya. Ya, ya. Kemarin sempat ada pembicaraan yang sangat menggelitik tukang cukur Bung ngibarkan bendera. Oh betul. Oh, Kang. itu kan Saya dengar iya. dia jawabnya apa udah merdeka, itu salah jawaban. Oh, Mungkin dia ada langsung iya. yang nanyanya orang pemerintahan, Oh, ngejawabnya rasa. oh. Dia bukan rasa nasional, dia rasa sendiri. Iya. Kalau kayak gitu mah nggak usah ditanya. Iya. Kang Tohir pasang benar di angkotannya Mayu, nggak usah ditanya. Kenapa? Kalau ditanya jawabannya sama tukang cukur. Iya. Sama aja Iya, iya. Bung, jawabannya. jadi Sama. ini sedikit dia ngasih gambaran tapi dampaknya sangat luar biasa. Sampai istilahnya dia mencermati beberapa, karena dia kan yang memang aktifnya selalu di pinggir jalan ya Bung ya. Selalu. Kalau di tengah-tengah jalan ketabrak dong. Kalau Di tengah ya. Karena di pinggir jalan jadi hiruk pikuknya jalan raya dia cermati kok. Saya juga bener Bung, beberapa khususnya angkutan umum ataupun mobil-mobil pribadi ataupun roda 2 motor jarang pakai bendera. Cuman hanya yang selalu berkibar bendera dan selalu ada bendera merah putih Bulan cuman ini. hanya di KTP Bung. Ini di sebelah Bung. Wow. Keren. Karena apa Bung? Saya berbicara tentang podcast KTP ini. KTP itu bukan hanya sebatas Kang Tohir podcast, tapi di sini mengingatkan sebagai anak bangsa di usia 17 harus punya KTP. Dan ini juga sedikit membantu khususnya kelurahan atau kecamatan bahwa pentingnya warga di Indonesia mempunyai KTP. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bung, rasa kepesimisan terhadap bangsa Indonesia ini, khususnya rakyat Indonesia, dengan nilai nasionalisnya agak berkurang, mau mengibarkan bendera pun orang sangat berat, apalagi sekarang tidak terlihat himbauan atau empati terhadap bendera merah putih yang selalu hilir mudik di jalan ya Bung ya. Kan mobil-mobil selalu pakai ya yang tahun-tahun lalu ya. Sekarang ini rasa nasionalisnya rada berkurang nih Bung. Ada satu syair Bung, karena kita juga alumnus dari KPJ Merdeka, ada ciptaan sang pelopor nih Bung. Yep. Almarhum Mas Hani Merdeka nih, Al-Fatihah buat beliau yang setelah tiada. Nama itu kosong, karya itu tetap nyata ya, tetap ada. Kita bawakan lagu judulnya itu apa Bung? Lupa ya, tapi syairnya pasti inget ya. Oke. Genang air mata Bung. Boleh Bung? Sengaja deh Kang Tohir yang ngalah. Genang air mata di negeri tercinta Nusantara, tanah kelahiran. Tetes
darah bangsa, banjiri sudut negeri, putra bangsa terkapar mati. Panji merah putih terkoyak tanpa arti, nasib negeri semakin tak pasti. Ibu merana dalam duka lara melihat putranya biadab culas saling main tikam. Indonesia, Indonesia terluka. Itulah kesedihan yang sedang dialami Republik ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrol-obrolnya. Itu petikan-petikan sebuah karya cipta ya Bung ya, yang sangat Ya, melegenda dan selalu tertanam dalam hati kita ya. Abadi. Abadi. Nanti juga ada karya-karya Bung lainnya nih Bung ya. Ada lagu cinta juga kita ada ya Bung. Wow. Oke, nyanyi sudah, ngobrol sudah, mencermati di Republik ini bagaimana fenomena yang saat ini di Indonesia sudah. Ini Bung, KTP ini udah melanglang buana Bung. Wow, keren kan? Kemarin sempat saya juga kedatangan tamu dari negeri Sam. Paman Sam. Dan hari ini Bung, Yep. karena KTP ini selalu aktif, khususnya ada di YouTube-nya nih Bung, Kang Thohir Podcast. Nanti untuk para pemirsa nih bisa like dan subscribe-nya nih Bung. Nah, keren. ibarat katanya nih Bung, perjalanan ini semakin banyak ditonton. Amin. Ada ada seseorang, dia juga pencipta lagu ya Bung ya. Dan dia juga kenal sama Bung, namanya Alay Sapoy, Kang Ali Burhan. Kalau nama Ali Burhan. Dia sempat bilang gini, Kang Thohir, aku ingin memberikan satu buah karya lagu saya, nanti tayangkan ya di KTP untuk menyambut HUT RI yang saat ini sedang keadaannya nggak seperti biasanya di Republik ini. Apa sih syair lagunya ini dengan judulnya Pesan Ibu Pertiwi, dan ini dia ciptakan buat kado sambut Dirgahayu RI yang ke-81 tahun nih Bung. Jadi mohon maaf kalau ini syairnya juga baru dikirim nih lewat Angkasa Raya. Kita bawakan nih lagu karya Kang Ali Burhan dengan judul Pesan Ibu Pertiwi, khusus buat Dirgahayu RI yang ke-81 tahun Merdeka. Selamat pagi anak bangsaku, salam dariku, bersatu selalu. Anak bangsaku, jangan kau tumpahkan tetes darahmu karena perbedaan di hatimu. Wahai anak bangsaku, hitam atau putih nasib negeri ini di tanganmu. Wahai anak bangsaku, damaikan negeri ini, Indonesiaku. Di hatimu,
anak bangsaku. Hitam atau putih nasib negeri ini di tanganmu, wahai anak bangsaku. Damaikan negeri ini, Indonesiaku. Itulah satu buah syair pesan untuk Ibu Pertiwi menutup pembicaraan kita di KTP Kang Tohid Podcast bersama Bung Freddy. Semoga Bung Freddy selalu diberikan kesehatan dan mempunyai karya-karya terbarunya. Kita tunggu nanti karya-karya edisi terbarunya. Saya atas nama kru KTP Kang Tohid Podcast mengucapkan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di hatimu, wahai anak bangsaku, hitam atau putih nasib negeri ini di tanganmu, wahai anak bangsaku. Damaikan negeri ini, Indonesiaku. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun merdeka. Merdeka. KTP Kang Tohid Podcast. KTP